Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilal Primodo Junaidi dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Swatawati Soekarno Bengkulu. Di sini, saya akan membahas salah satu topik penting dalam dunia public relations, yaitu strategi manajemen krisis. Sebelum kita masuk ke strategi manajemen krisis, saya akan menjelaskan apa itu public relations. Public relations atau disingkat jadi PR adalah fungsi manajemen yang bertugas membangun dan menjaga hubungan baik antara organisasi dengan publiknya melalui komunikasi yang efektif. Secara sederhana, public relations berperan sebagai penghubung antara perusahaan dan masyarakat untuk menciptakan citra positif serta menjaga reputasi. Baiklah, kita lanjut ke strategi manajemen krisis. Manajemen krisis adalah upaya terencana yang dilakukan oleh organisasi untuk menghadapi, mengendalikan, dan meminimalkan dampak dari situasi krisis yang dapat merusak reputasi. Dalam konteks public relations, manajemen krisis berfokus pada bagaimana komunikasi dilakukan secara cepat, tepat, dan transparan agar kepercayaan publik tetap terjaga. Manajemen krisis penting karena dapat membantu organisasi melindungi reputasi, menjaga kepercayaan publik, serta mengurangi kerugian yang mungkin terjadi. Tanpa penanganan yang baik, krisis bisa berkembang menjadi masalah yang lebih besar, terutama di era media sosial yang serba cepat. Krisis PR adalah situasi yang mengancam citra, reputasi, atau kepercayaan publik terhadap suatu organisasi, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Krisis ini biasanya muncul secara tiba-tiba dan membutuhkan respon komunikasi yang cepat. Krisis dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan publik, kerugian finansial, serta rusaknya citra perusahaan. Jika tidak ditangani dengan baik, dampaknya bisa berlangsung jangka panjang. Solusinya adalah dengan melakukan komunikasi yang terbuka, memberikan klarifikasi yang jelas, menunjukkan tanggung jawab, serta menyusun strategi komunikasi yang tepat agar situasi dapat dikendalikan dan kepercayaan publik kembali pulih. Definisi manajemen krisis menurut ahli. Menurut Timothy Combs, manajemen krisis adalah proses yang digunakan untuk mencegah atau mengurangi dampak negatif dari suatu krisis terhadap organisasi melalui strategi komunikasi yang efektif. Sedangkan, menurut Kathleen Fairbanks, manajemen krisis adalah proses perencanaan dan pelaksanaan strategi komunikasi yang dirancang untuk menghadapi dan mengatasi situasi krisis agar reputasi organisasi tetap terjaga. 3 tahapan utama manajemen krisis. Yang pertama, prakrisis. Tahap ini merupakan fase persiapan sebelum krisis terjadi. Organisasi perlu mengidentifikasi potensi risiko, menyusun rencana komunikasi, serta membentuk tim krisis. Tujuannya adalah agar organisasi siap menghadapi kemungkinan krisis dengan cepat dan terarah. Yang kedua, krisis. Pada tahap ini, organisasi harus merespon krisis secara cepat, tepat, dan transparan. Komunikasi menjadi kunci utama di mana informasi harus disampaikan dengan jelas kepada publik untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan. Yang ketiga, pasca krisis. Tahap ini dilakukan setelah krisis mereda. Organisasi melakukan evaluasi terhadap penanganan krisis, memperbaiki kesalahan, serta memulihkan citra dan kepercayaan publik melalui strategi komunikasi yang berkelanjutan. Strategi kunci menurut William Benoit. Strategi denial dan pengalihan adalah upaya organisasi untuk menolak tuduhan atau mengalihkan kesalahan kepada pihak lain. Strategi ini digunakan ketika organisasi merasa tidak bersalah atau ingin melindungi citra dari tuduhan yang dianggap tidak benar. Strategi korektif adalah tindakan yang dilakukan organisasi untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi serta mencegah krisis terulang kembali. Pendekatan ini menunjukkan tanggung jawab dan komitmen organisasi dalam memperbaiki situasi. Strategi situasional krisis oleh Combs. Teori ini menekankan penyesuaian respons berdasarkan jenis tingkat keparahan krisis. Organisasi harus menganalisis atribusi tanggung jawab sebelum memilih strategi komunikasi yang tepat. Combs menekankan pentingnya empati terhadap korban dan transparansi dalam komunikasi. Strategi meliputi deny, diminish, rebuild, dan bolstering untuk memperbaiki reputasi organisasi. Peran komunikasi transparan dan cepat. Dalam public relations, komunikasi yang transparan dan cepat menjadi kunci utama dalam mitigasi krisis. Penyampaian informasi yang jujur, jelas, dan tepat waktu dapat mencegah kesalahpahaman serta mengurangi penyebaran isu negatif.
Kunci keberhasilan mitigasi krisis terletak pada kemampuan organisasi dalam merespons dengan cepat, menunjukkan empati, dan menjaga kepercayaan publik melalui komunikasi yang terbuka. Contoh kalimat kunci dalam krisis, kami bertanggung jawab penuh dan sedang mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini. Kalimat yang menunjukkan akuntabilitas dan tindakan nyata. Studi kasus krisis PR. Studi kasus yang sering dibahas adalah krisis yang dialami Garuda Indonesia terkait keluhan pelanggan yang viral di media sosial. Latar belakang krisis ini bermula dari ketidakpuasan layanan yang kemudian menyebar luas dan memicu reaksi publik. Dalam menghadapi krisis tersebut, perusahaan melakukan klarifikasi secara terbuka, menyampaikan permintaan maaf, serta melakukan evaluasi terhadap pelayanan. Strategi komunikasi yang digunakan menekankan transparansi dan respon cepat. Hasilnya, meskipun sempat menurunkan kepercayaan publik, langkah penanganan yang tepat membantu memulihkan citra perusahaan secara bertahap dan menunjukkan komitmen untuk memperbaiki kualitas layanan. Perbandingan strategi para ahli. Menurut William Benoit, strategi manajemen krisis berfokus pada pemulihan citra organisasi melalui pendekatan seperti penyangkalan, pengalihan, dan tindakan korektif. Tujuannya adalah memperbaiki persepsi publik terhadap organisasi. Sedangkan Timothy Combs lebih menekankan pada pemilihan respons krisis yang sesuai dengan tingkat tanggung jawab organisasi. Strateginya berfokus pada komunikasi yang tepat agar reputasi dapat terlindungi secara efektif. Intinya, Benoit fokus pada pemulihan cerita, sementara Combs fokus pada strategi respons yang tepat sesuai situasi krisis. Langkah implementasi. Dalam public relations, implementasi manajemen krisis dimulai dari pembentukan tim krisis yang siap bertindak. Selanjutnya, organisasi perlu menyusun rencana komunikasi yang jelas, menentukan juru bicara resmi, serta memastikan informasi disampaikan secara cepat dan akurat kepada publik. Terakhir, dilakukan evaluasi setelah krisis untuk memperbaiki strategi dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Setiap organisasi harus memiliki rencana manajemen krisis yang komprehensif dan terus mengadaptasi strategi sesuai perkembangan situasi dan media. Komunikasi yang jujur, terbuka, dan respons cepat adalah kunci utama dalam meminimalkan dampak negatif krisis terhadap reputasi organisasi. Baiklah, itu dia materi-materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.